Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar menggelar kegiatan Sarasehan Nasional tahun 2023 yang menghadirkan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam diskusi interaktif Capres 2024. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan turut hadir dalam Sarasehan Nasional tahun 2023 yang digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar yang dilaksanakan pada Sabtu 18 November 2023 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar. Ganjar Pranowo dijadwalkan hadir lebih dahulu pada pukul 10 WITA, sementara Anies Baswedan akan hadir pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan melakukan diskusi interaktif dengan berdialog mengenai demokrasi dan ekonomi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, terkonfirmasi berhalangan hadir dalam kegiatan Sarasehan Nasional tahun 2023 ini. Nurdin Halid selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar menjelaskan bahwa Prabowo Subianto juga telah turut diundang pada kegiatan ini. Tetapi belakangan ini terkonfirmasi berhalangan hadir dikarenakan beliau menghadiri pengukuhan Guru Besar Kehormatan Universitas Islam Malang. Selain Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, sejumlah pakar politik juga telah hadir dalam kegiatan ini untuk menanggapi gagasan masing-masing capres. Di antaranya Rocky Gerung sebagai pengamat politik, Dr. Awalil Rizky sebagai pengamat ekonomi, dan Profesor Zainal Arifin Muchtar sebagai pakar hukum tata negara, yang memberikan wadah bagi pertukaran gagasan yang konstruktif terkait arah demokrasi dan ekonomi Indonesia. Bagaimana nilai hukum menurut saya ketika Mas Ucem bertanya, dengan kejadian ini persepsi publik hari ini berbeda. Yang kemarin kelihatan firm, tegas, dengan kejadian-kejadian terakhir menjadi gak firm, maka nilainya kemudian jeblok gitu. Karena apa? Ada kemarahan dari mereka, warga, kecemasan, kegelisahan, tokoh agama, intelektual, semuanya. Dan saya kira peringatan dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial, dan kemudian memberikan keadilan kepada semuanya. Menurut saya ini sesuatu yang penting. Kalau anak muda semua mau mengikuti proses politik atau ingin jabatan politik, boleh, bukan tidak boleh. Yang mesti kita lakukan adalah partai politik memberikan edukasi. Biarkan ruang proses berpolitik itu anak muda bisa terlibat dengan pendidikan politik, agregasi, mereka disiapkan karena partai politik adalah sumber rekrutmen kader. Saya kira proses itu yang ingin saya sampaikan, sehingga siapapun punya hak kok. Punya hak, silakan berproses dengan cara yang benar. Saya kira itu. Ganjar Pranowo berbicara terkait pentingnya memperkuat praktik demokrasi yang berakar pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan utama bangsa Indonesia. Ganjar juga menyampaikan gagasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Visi ekonominya mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Hasnawi Haris selaku Ketua Penyelenggara Mubes Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membedah gagasan terkait apa yang menjadi konsen beliau terhadap tema tersebut. Hasnawi juga menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan ajang dalam pemaparan visi misi dari masing-masing capres, melainkan diskusi interaktif dengan tema reposisi praktik demokrasi Pancasila dan ekonomi menuju Indonesia yang berkeadilan. Jadi begini, ketika aparat negara menunjukkan sikap netral dalam pemilu, maka kepercayaan rakyat pada negara akan kuat. Trust itu muncul. Kenapa? Karena aparat negara mengambil sikap yang netral. Tapi kalau aparat negara itu mengambil sikap yang tidak netral, maka kepercayaan otomatis akan turun. Jadi kepercayaan itu naik atau turun, menguat atau melemah, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dikerjakan oleh aparatur negara. Itulah sebabnya kenapa tadi saya katakan dalam sebuah demokrasi kekuatannya itu ditopang oleh kepercayaan.
Dan kepercayaan itu harus diwujudkan dalam bentuk aparat negara menjunjung tinggi aturan, menghormati aturan, menegakkan aturan. Itu yang akan membuat kepercayaan pada negara itu terjaga. Dan itulah yang membuat demokrasi menjadi berfungsi. Gitu. Dalam diskusinya, Anies Baswedan menyebutkan bahwa masih banyak ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat dikarenakan Indonesia seperti tidak memiliki keberanian dalam mengucapkan suatu kebenaran, dan hal ini menggambarkan adanya kemunduran. Padahal Indonesia telah menjalani reformasi sejak tahun 1998. Menurutnya, bila orientasi kemarin pada pertumbuhan yang luar biasa, maka kedepannya kita harus mengedepankan faktor keadilan dalam pembangunan. Universitas Hasanuddin berhasil meraih anugerah emas kategori organisasi pendidikan tinggi dalam ajang SNI Award 2023. Pencapaian tersebut merupakan suatu peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan anugerah perak. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Ajang SNI Award 2023 atau 18th National Quality Award of Indonesia merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional dan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas kerjasama organisasi dalam penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Pada ajang tersebut, Universitas Hasanuddin berhasil meraih anugerah emas kategori organisasi pendidikan tinggi. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Rektor 2 Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Profesor Subhan SSI, M.Pharm SC, PhD, Apoteker. Dalam acara jumpa pers yang diadakan di Lounge Gedung Rektorat Lantai 8, Sekretaris Unhas, Profesor Insinyur Sumbangan Baja, M.Phil, PhD, bersama Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Dr. Insinyur M. Yahya, STM Engineering, menyampaikan kepada awak media, ada 7 indikator penilaian yaitu kepemimpinan, strategi, pelanggan, manajemen sumber daya, operasi, analisis dan peningkatan kinerja, serta hasil bisnis. Universitas Hasanuddin telah mengikuti SNI Award selama 3 tahun. 2 tahun berturut-turut hanya mendapatkan perak. Jadi bukan hanya proses yang dinilai, tapi hasilnya itu yang dinilai. Dan tentu saja hasil kami sebagai perguruan tinggi, kategori perguruan tinggi itu adalah ada beberapa. Yang pertama, itu adalah alumni kita. Alumni kita tahu alumni UNHAS sekarang berkiprah cukup baik di mana-mana, itu masuk penilaian. Dan juga hasil-hasil riset kita. Hasil riset kita sekarang ini berdasarkan penilaian cukup baik dan cukup banyak digunakan juga oleh industri. Jadi hasil riset dan kemudian hasil konsultasi kita, pengabdian kita terhadap masyarakat. Jadi setiap tahun ini kami programkan pengabdian masyarakat yang bermutu tentu saja, dan hampir seluruh daerah di Sulsel ini kami sudah abdikan diri kami, dan bahkan untuk daerah-daerah, wilayah-wilayah juga yang di luar. Itu masuk penilaian dari output daripada sistem penilaian SNI Award ini. Saat jumpa pers, Sekretaris Unhas menjelaskan bahwa Unhas akan terus mempertahankan capaian yang telah diraih dengan tata kelola dan strategi branding yang baik. Ia juga menjelaskan bahwa Unhas menargetkan anugerah platinum akan diraih pada tahun 2026 dengan terus mempertahankan anugerah emas selama 3 tahun berturut-turut. PUBG Mobile Campus Championship kembali diselenggarakan di Universitas Hasanuddin. Ajang tahunan pertandingan e-sport PUBG Mobile khusus mahasiswa atau yang dikenal PMCC 2023 Campus Qualifier mempercayakan Unhas sebagai penyelenggara. Seperti apa keseruannya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. UKM e-sport Unhas menyelenggarakan PUBG Mobile Campus Championship atau PMCC 2023 Campus Qualifier. Pertandingan ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan Alumni Universitas Hasanuddin, Minggu 19 November 2023. Pertandingan ini dimulai pada pukul 10 pagi dengan acara pembukaan, laporan ketua panitia, serta sambutan ketua UKM e-sport Unhas. Acara pembukaan ini ditutup dengan foto bersama. PMCC 2023 dilanjutkan dengan technical meeting oleh panitia. PUBG Mobile Campus Championship merupakan ajang perlombaan PUBG Mobile khusus untuk mahasiswa di Indonesia yang telah dipilih langsung oleh official PUBG Mobile Indonesia. Pada tahun ini, UKM e-sport Unhas dipercaya untuk menyelenggarakan PMCC 2023.
Pertandingan hari ini terdiri dari 4 match. Setiap tim akan bertanding memperebutkan poin tertinggi untuk memperebutkan satu tiket menuju online playoff. Jadi UNHAS ini kan kita dapat kepercayaan buat bikin kualif internal UNHAS, khusus anak UNHAS. Jadi prosesnya itu kita satu langkah lebih ke depan. Jadi juara satunya nanti dapat slot untuk ke playoff yang nasionalnya gitu. Terus nanti dari slot nasionalnya kan mungkin ada beberapa grup atau ada 64 tim kalau tidak salah ingat. Jadi nanti diambil hanya 16 sampai 18 tim untuk dikualif dan nanti juara 1 dan juara 2-nya dapat slot PMNC 2023. Semua wajib mahasiswa UNHAS karena memang kita ada peraturan, jadi harus memang mahasiswa aktif. Jadi kita di Tregisnya itu kita harus mengupload KTM, KRS ataupun surat keterangan aktif mahasiswanya. Jadi memang semuanya wajib anak UNHAS. Jadi KUKM kita itu baru diresmikan tahun lalu. Jadi dan PMCC ini kita juga dapat kepercayaan kebetulan tahun lalu pas di bulan yang sama, bulan November. Jadi terhitung PMCC di UNHAS itu sudah berlangsung 2 tahun. Selain hadiah uang tunai, seluruh peserta yang bertanding mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tiket ke PUBG Mobile National Championship atau PMNC 2023. Pada akhirnya, tim UNHAS 2 SKS berhasil meraih poin tertinggi dengan total 70 poin. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan UNHAS Daily hanya di UNHAS TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.